Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum konstitusi ya, di negara Jerman. Konstitusi atau Verfassung disebut Grundgesetz, hukum dasar, karena para perancang melihat korpus hukum ini sebagai dokumen sementara untuk digantikan oleh konstitusi. Jerman bersatu di masa depan sebagai reaksi terhadap sosialisme nasional. Grundgesetz atau hukum konstitusi, hukum dasar, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap rakyatnya sendiri dan pemerintahannya sendiri, dan diciptakan sebagai reaksi terhadap masalah konstitusi Weimar. Di mana konstitusi Weimar lemah, konstitusi ini hukum dasar kuat, di mana konstitusi Weimar menyerahkan setiap keputusan kepada kehendak bebas pembuat undang-undang. Hukum dasar mendefinisikannya batas-batas tidak boleh dilintasi siapapun jika memungkinkan kekuasaan dibatasi dan dikendalikan. Hukum tata negara atau Verfassung tentu saja sebagian besar berurusan dengan konstitusi Jerman serta hak dan kewajiban berbagai lembaga. Bagian utama adalah hak-hak sipil. Yang pertama dalam hukum dasar atau Grundgesetz ya, dan dari mana segala sesuatu berasal. Seperti biasa di negara demokrasi barat, 3 kekuasaan dipisahkan. Eksekutif diurus oleh pemerintah, yudikatif oleh peradilan dan hakim, dan legislatif dikelola oleh parlemen federal dan negara bagian. Prinsip terpenting selain itu adalah demokrasi, federalisme, dan Rechtstaatsprinzip. Artinya, seluruh negara harus berdasarkan undang-undang. Bagian Grundgesetz atau hukum dasar ini dilarang untuk diubah. Nah, keputusan dapat dibuat sesuai dengan definisi peraturan ini. Tetapi konten esensial harus tidak berpengaruh. Kewenangan tertinggi dalam hukum tata negara dan sampai batas tertentu dalam hukum Jerman secara keseluruhan adalah Mahkamah Konstitusi. Federal atau Bandenverfassung bukanlah Mahkamah Agung. Ini bukan pengadilan tingkat terakhir. Satu-satunya tujuannya adalah melindungi konstitusi dengan mengontrol tindakan pemerintah, yudikatif dan legislatif menurut prosedur konstitusional dan memastikan hak dan kewajiban konstitusional. Di sini, berbagai bagian negara dapat berselisih tentang sejauh mana kewenangan mereka, tetapi juga merupakan tempat untuk mengajukan banding ketika seorang warga negara merasa bahwa dia sedang dirampas hak-hak sipilnya. Berikutnya, masalah khusus ini menyita banyak pekerjaan pengadilan dan seringkali membentuk kembali proses hukum itu sendiri jika pengadilan menemukan bahwa undang-undang tertentu memang mengganggu hak-hak sipil. Keputusan pengadilan lain bervariasi hanya dalam hal pelanggaran konstitusi. Kesalahan lain tidak relevan. Sekali lagi, hukum Eropa memiliki pengaruh tertentu di sini karena Grundgesetz atau hukum dasar tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hukum, melainkan bergabung dengan perjanjian dan hukum Uni Eropa. Selain konstitusi Republik Federal, setiap negara bagian atau federal tanah memiliki konstitusinya sendiri. Misalnya, lihat konstitusi Hamburg. Dan tentu saja hukum dan pengadilan konstitusionalnya tersendiri. Meskipun demikian, Grundgesetz atau hukum dasar dan Bandenverfassung sesuai dengan tindakan negara bagian dan cabang-cabangnya. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai hukum administratif, hukum perdata administrasi, hukum kriminal, dan juga hukum pribadi. Mulanya akan saya awali dengan hukum administratif, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai hukum administratif itu sendiri.
Hukum administrasi adalah hukum eksekutif, yang dimana hal tersebut bukan hanya mencakup sebagian besar jenis hubungan hukum antara warga negara dan negaranya, tetapi juga badan dan tingkat pemerintahan hukum yang berbeda, yang mana hal tersebut dengan pengecualian hukum konstitusional. Tetapi bukan hubungan hukum itu ketika negara menutup kontrak seperti warga negara lainnya. Pengadilan administratif tertinggi untuk sebagian besar masalah adalah Bundesverwaltungsgericht atau yang biasa disebut hukum administratif federal, dan juga ada pengadilan federal dengan yurisdiksi khusus di bidang hukum jaminan sosial yang dalam bahasa Jermannya disebut Bundessozialgericht, dan juga ada hukum pajak yang disebut Bundesfinanzamt. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai hukum perdata administrasi. Nah, eksekutif yang dapat bertindak atas dasar BGB atau Bürgergerichtsgesetzbuch yang mana berarti hukum perdata. Nah, hal tersebut berkaitan seperti contoh jika kantor pemerintah bertindak atas dasar BGB, semisal dalam pembelian pensil atau alat ATK lainnya, kantor ini terikat pada Grundgesetz atau undang-undang, yang dimana hal tersebut dapat mencegah perlakuan yang tidak setara terhadap warga negara dan bisnis. Nah, dalam pengertian seperti jikalau ada penyelewengan antara badan pemerintahan kepada pihak swasta dalam pembelian alat tulis tersebut. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian saya jelaskan sedikit mengenai hukum kriminal. Hukum kriminal dan pidana dalam arti sempit adalah masalah hukum federal di Jerman. Nah, sumber hukum utama di sini adalah Strafgesetzbuch yang berasal dari Rechtsstrafgesetzbuch, yang dimana hal tersebut berasal dari istilah Jerman, yang dimana tidak seorang pun di bawah umur 14 tahun bertanggung jawab atas kejahatan di pengadilan. Dan untuk orang-orang di bawah usia 18 tahun ada penyelesaian hukum pidananya juga, yang dimana pengadilan atau jaksa sebagai pihak yang terkait menegakkan penuntutan dan terdakwa dapat memilih pengacaranya untuk membela dan menjamin hak-hak terdakwa tersebut. Nah, dari hal tersebut, orang yang sangat berbahaya dan juga masih di bawah umur dapat diserahkan ke perawatan psikiatris atau harus tinggal di penjara selama waktu yang diperlukan. Nah, ini termaksud yang mencakup urusan hukum kepada anak-anak di bawah tahun, yang hal tersebut masuk dalam klasifikasi hukum kriminal ya. Kemudian saya jelaskan sedikit mengenai hukum pribadi. Hukum pribadi yang masuk dalam hukum perdata atau juga yang disebut Privatrecht dalam bahasa Jermannya, mengatur hubungan antara dua badan hukum dan juga swasta dalam hal pembelian dan juga hal pengalokasian dananya, yang dimana pemerintah turun langsung dalam mengawasi hal tersebut. Nah, dan tidak lupa pula satu lagi yang ingin saya jelaskan mengenai hukum perdata. Hukum perdata atau yang disebut Bürgerrechtsrecht menentukan hubungan antara orang dan badan hukum, yaitu mereka yang tidak termaksud dalam kategori khusus seperti pedagang atau karyawan. Rujukan terpenting dari bidang ini adalah buku hukum perdata, yang dimana terdiri dari 5 bagian utama, yaitu bagian umum, hukum kewajiban, hukum properti, hukum keluarga, dan hukum suksesi. Nah, prinsip yang paling penting dari BGB adalah Privatautonomik, yang dalam bahasa Jerman berarti menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mengatur urusan mereka sendiri tanpa campur tangan negara, terutama dalam pelepasan properti mereka sesuai dengan keinginan mereka dan pembuatan kontrak dengan mitra dan juga konten yang mereka sukai. Oleh karena itu, sebagian besar aturan dalam BGB hanya diberikan jika mitra kontrak tidak membuat kesepakatan tentang poin khusus itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah hal yang menyangkut kontrak yang tidak sah, yang juga membebani salah satu pihak kelompok masyarakat yang menikmati perlindungan, adalah
hal-hal yang telah ditetapkan oleh hukum perdata itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari kami yang berjudul Hukum Jerman. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa definisi seperti sejarah dan hukum Jerman serta hukum publik dari Jerman. Terus dikatakan dalam Konstitusi Republik Federal Jerman merupakan induk dari sistem hukum dasar atau yang berisi peraturan-peraturan tertulis seperti di Republik Federal Jerman, dan di mana Undang-Undang Republik Federal Jerman sementara sebagai induk hukum pertama untuk Republik Jerman. Dan tentunya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sedikit saja saya jelaskan tentang sejarah hukum Jerman. Hukum Jerman telah mengalami banyak pengaruh selama berabad-abad. Sampai abad pertengahan, hukum generik awal yang digunakan dari hukum Salik dari sekian Frans dan suku-suku lainnya. Dan itu dikatakan seperti umum dengan datangnya Renaissance. Hukum Romawi kembali memainkan peranan yang kuat. Dan kemudian para sarjana hukum yang dikenal sebagai Pandesistik menghidupkan kembali formalitas hukum. dan ini menjadikan hukum umum seperti Gemeinsrecht di sebagian besar dunia berbahasa Jerman. Dan pada abad ke-19 Kekaisaran Romawi suci terdiri dari etinitas. Kekaisaran Romawi suci terdiri dari etinitas teritorial kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terus di sini ada hukum-hukum. Terus di sini sangat bervariasi menurut tradisi agama setempat. Hukum-hukum ini dikodifikasikan di sekitaran 3000 Westtamer lokal atau juga disebut Holting atau Decrodable. Kumpulan hukum perdesaan hanya ada dalam kaitannya dengan pengadilan tinggi kekaisaran. Setelah revolusi Juli Prancis tahun 1830, ide-ide revolusioner revolusi Prancis dan hukum Napoleon sebagai kode sivil, the kode penal dan kode the insurrection criminal sangat mempengaruhi tradisi hukum Jerman. Terutama di Grand Duke of Baden yang terkadang hanya mencerbarkan kodifikasi Prancis untuk digunakan sendiri. Dan pada tahun 1919 di Weimarer Verfassung atau konstitusi Weimar dibuat konstitusi demokrasi pertama di Jerman. Ini adalah konstitusi yang sangat liberal dan demokratis, tetapi tidak mengacu prinsip-prinsip etika atau politik dasar. Itu memungkinkan perubahan tanpa batas. Satu-satunya persyaratan dari keputusan hukum pun adalah keputusan resmi yang berada dalam lembaga hukum yang sesuai. Dan konstitusi hukum demokratis tertinggi ini kemungkinan Hitler untuk mengubah seluruh bentuk pemerintahan sesuai dengan keinginannya. Dan kejahatan utama sosialisme nasional dalam bentuk yang benar-benar ilegal. Nah, karena rezim setak yang didominasi Nazi membuat keputusan yang diperlukan. Dan setelah perang, dua negara Jerman baru muncul mengadopsi dua sistem hukum yang berbeda, seperti Jerman Timur yang sosialitas komunitas mencoba memasang undang-undang baru yang dipengaruhi oleh ideologi komunitas. Komunitasnya dan sosialis. Dan negara demokrasi Jerman Barat dibangun di atas hukum yang ada. Sebagai besar perubahan iklim sosialisme nasional yang dibalik, terutama yang memiliki konsen kriminal etis. Nah, fitur ini adalah perlakuan terhadap konstitusi. Konstitusi ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan konstitusi Weimar dengan pernyataan kembali kedua negara bagian. Sebagai badan besar hukum Barat mulai berlaku, perkembangan yang cukup besar adalah pengaruh hukum Eropa yang berjuang untuk menyelaraskan hukum di berbagai negara bagian ini, yaitu Eropa. Nah, terus saya jelaskan tentang ada beberapa
sistem hukum di Jepang seperti Republik Korea atau Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Republik Cina seperti Taiwan, sampai batas tentu didasarkan pada hukum Jerman. Nah, sedikit lagi saya jelaskan tentang hukum politik di Jerman. Hukum politik atau Aufenthaltsrecht mengatur hubungan antara warga negara atau orang pribadi dan badan resmi antara dua badan resmi. Misalnya seperti undang-undang yang menentukan pajak selalu merupakan bagian dari hukum publik, seperti halnya hubungan antara otoritas Republik Federasi, bisa disebut dengan BAN, dan otoritas Republik Negara atau tanah. Hukum publik sebelumnya didasarkan pada yang disebut dengan Aber, Anterdans, Verhältnis atau hubungan Superioritas Inferioritas. Itu berarti bahwa otoritas publik dapat menentukan apa yang harus dilakukan tanpa persetujuan warga negara. Misalnya jika otoritas memerintahkan warga negara untuk membayar pajak, warga negara harus membayar bahkan tanpa kesepakatan sebagai imbalannya. Nah, otoritas harus mematuhi hukum dan hanya dapat memberitahu jika diperdayakan oleh hukum. Dan terakhir saya bisa jelaskan teorinya, yaitu teori yang lebih baru dan sekarang paling sukai untuk menentukan apakah suatu keperaturan adalah hukum publik atau hukum perdata, ialah modifizierte. Nah, atau subject teori yang disebut modifikasi. Peraturan yang dikodifikasikan adalah hukum publik jika setidaknya salah satu subjeknya adalah sebagai negara atau Dirstat sebagai dimaksud legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau secara hukum diperdayakan untuk bertindak atas nama bagian manapun di negara. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahwakana, NIM 193210003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hukum Jerman. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu hukum acara Jerman. Sistem prosedural Jerman, hakim memiliki kuasa yang sangat besar. Hakim dapat mengambil dan mencari sendiri barang bukti dibantu oleh pengacara. Di dalam pengadilan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu dapat didampingi oleh pengacara dan menyajikan bukti yang telah disiapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum perbandingan. Hukum Jerman adalah sistem hukum sipil yang mana didorong oleh aturan formal daripada aturan sistem hukum umum seperti hukum Inggris, di mana argumen dapat dibuat sendiri atas dasar akal sehat. Di Jerman memiliki dua penguasa yaitu presiden, di mana presiden dan kanselir, di mana presiden memiliki kuasa untuk berkunjung ke luar negeri, menandatangani undang-undang, serta dapat memberhentikan pejabat tinggi. Adapun tugas kanselir yaitu merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri dan menentukan garis haluan negara, serta dapat memberikan arah pembangunan.